Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo, selamat pagi saudara-saudara semangsa dan air. Kembali kita di channel YouTube TWKK Jakarta Tenang. Sebelum baca firman, kita bernyanyi dari pendek nomor 135 Otondi Parbadia. Salam. Kembali kita baca firman Tuhan, diambil dari buku Hakim-Hakim pasal 1 sampai dengan yang ke-3. Pengantar. Buku Hakim-Hakim berisi kisah-kisah dari suatu zaman dalam sejarah Israel sebelum bangsa itu menjadi suatu kerajaan. Itulah zaman antara pendudukan Kanaan dan berdirinya kerajaan Israel. Kisah-kisah tersebut adalah mengenai hal-hal yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka lazimnya disebut hakim, tetapi kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin militer dan bukan
hakim menurut arti yang biasa. Salah seorang dari para pahlawan itu yang sangat terkenal ialah Simson. Kisahnya terdapat dalam pasal 13 sampai 16. Ajaran utama dari buku ini ialah bahwa hanya dengan setia kepada Tuhan, umat Israel dapat bertahan terus. Tetapi bila mereka meninggalkan Tuhan, mereka selalu mendapat kesukaran besar. Namun dalam masa yang demikian pun, Allah selalu bersedia menolong umatnya apabila mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan beribadat kepada Allah. Pasal yang pertama. Suku Yehuda dan suku Simeon menangkap Adoni-Bezek. Sesudah Yosua meninggal, umat Israel bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, suku yang mana dari kami harus pertama-tama pergi menyerang orang Kanaan?" Tuhan menjawab, "Suku Yehuda, mereka sudah kuberikan kekuasaan untuk merebut negeri itu." Lalu kata suku Yehuda kepada suku Simeon, "Bantulah kami memerangi orang Kanaan dan merebut wilayah yang ditentukan Tuhan untuk kami. Nanti kami pun akan membantu kalian merebut wilayah yang ditentukan Tuhan untuk kalian." Maka suku Simeon dan Yehuda pergi bertempur bersama-sama, dan Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan atas orang Kanaan dan orang Peris. 10.000 orang tentara musuh tewas di Bezek. Mereka menemukan Adoni-Bezek, raja negeri itu, dan menyerang dia. Ia lari, tetapi mereka mengejar dan menangkap dia, lalu memotong ibu jari tangan dan kakinya. Kata Adoni-Bezek, "Dahulu 70 raja sudah kupotong ibu jari tangan dan kakinya, lalu kubiarkan mereka makan sisa-sisa makanan yang jatuh dari mejaku. Sekarang Allah memperlakukan aku sama seperti aku memperlakukan mereka." Adoni-Bezek kemudian diangkut ke Yerusalem, dan di sanalah ia meninggal. Suku Yehuda mengalahkan Yerusalem dan Hebron. Orang Yehuda menyerang Yerusalem, lalu merebut dan membakar kota itu, serta membunuh penduduknya. Setelah itu mereka pergi lagi menyerang orang Kanaan yang tinggal di daerah pegunungan dan di lereng-lereng bukit, juga yang tinggal di daerah kering di sebelah selatan, dan di kota Hebron, yaitu kota yang dahulu dinamakan Kiria Arba. Di situ orang Yehuda mengalahkan kaum Sesai, Ahiman, dan Talmai. Otniel mengalahkan kota Debir. Dari Hebron, orang Yehuda pergi menyerbu kota Debir, yang pada waktu itu bernama Kiryat Sefer. Salah seorang dari suku Yehuda itu yang bernama Kaleb berkata,
barang siapa dapat merebut Kiryat Sefer, ia boleh kawin dengan anak perempuan saya, Aksa. Otniel, anak dari adik Kaleb yang bernama Kenas, merebut kota itu. Maka Kaleb memberikan Aksa, anaknya, menjadi istri Otniel. Pada hari perkawinan mereka, Otniel mendesak Aksa supaya meminta sebidang tanah dari ayahnya. Maka turunlah Aksa dari keledainya. Lalu Kaleb menanyakan kepadanya apa yang diinginkannya. Aksa menjawab, saya ingin beberapa sumber air, sebab tanah yang ayah berikan kepada saya itu berada di daerah yang kering. Maka Kaleb memberikan kepadanya sumber air di bagian hulu dan sumber air di bagian hilir. Kemenangan-kemenangan suku Yehuda dan suku Benjamin. Keturunan ayah mertua Musa, yaitu orang-orang Keni, mengikuti orang Yehuda keluar dari Jeriko, kota kurma, dan pergi ke daerah yang gersang di sebelah selatan Arad di Yehuda. Di sana mereka menetap di tengah-tengah bangsa Amalek. Kemudian bersama-sama dengan suku Simeon, suku Yehuda itu pergi menyerang dan mengalahkan orang Kanaan yang tinggal di kota Jefar. Mereka mengutuki kota itu, kemudian memusnahkannya, lalu menamakannya Horma. Tuhan menolong orang Yehuda sehingga mereka dapat merebut daerah pegunungan, tetapi mereka tidak dapat merebut Gaza, Askelon, ataupun Ekron dengan daerah-daerah di sekitarnya, karena bangsa-bangsa yang tinggal di sepanjang pesisir mempunyai kereta-kereta perang dari besi. Karena itu orang Yehuda tidak dapat mengusir mereka, seperti yang telah diperintahkan oleh Musa. Hebron diberikan kepada Kaleb, sebab dahulu 3 golongan kaum keturunan Enak sudah diusir Kaleb dari kota itu. Suku Benjamin tidak dapat mengusir orang Jebus keluar dari kota Yerusalem. Itu sebabnya orang Jebus masih tinggal di sana bersama-sama dengan orang Benjamin. Suku-suku keturunan Yusuf mengalahkan Betel. Suku Efraim dan Manase, keturunan Yusuf, pergi menyerang kota Betel yang ketika itu bernama Luz. Dan Tuhan menolong mereka. Pada waktu mata-mata diutus menuju ke kota itu, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang datang dari kota-kota mereka kepadanya. Kalau engkau mau menolong kami, supaya kami dapat masuk ke dalam kota ini, kami akan memperlakukanmu dengan baik. Maka orang itu menunjukkan kepada mereka jalan masuk ke kota itu. Lalu orang-orang Efraim dan Manase memasuki kota itu serta membunuh
seluruh penduduknya, kecuali orang yang dengan sanak keluarganya. Ia kemudian pindah ke negeri orang Het, lalu membangun sebuah kota di situ dan menamakannya Luz. Kota itu masih tetap bernama demikian. Bangsa-bangsa yang tidak diusir oleh orang Israel. Suku Manase tidak mengusir penduduk kota Betsean, Taanak, Dor Yiblem, dan Megiddo dengan kampung-kampung di dekatnya. Jadi orang Kanaan tetap tinggal di situ. Memang setelah orang Israel bertambah kuat, mereka memaksa orang Kanaan bekerja untuk mereka, tetapi mereka juga tidak mengusir orang-orang Kanaan itu sama sekali dari situ. Di kota Geser, suku Efraim tidak mengusir orang Kanaan. Penduduk kota itu jadi orang Kanaan masih tetap tinggal di situ bersama-sama dengan mereka. Penduduk kota Kitron dan Nahalot tidak pula diusir oleh suku Zebulon. Itu sebabnya bangsa Kanaan masih tetap tinggal di situ bersama dengan mereka. Tetapi orang-orang Kanaan itu dipaksa bekerja untuk mereka. Penduduk kota Ako, Sidon, Ahlah, Akjib, Helba, Afek, dan Rehob juga tidak diusir oleh suku Asyir. Itu sebabnya orang Kanaan, penduduk asli negeri itu, masih tinggal di situ bersama-sama dengan orang Asyir. Penduduk kota Bet Semes dan Bet Anat pun tidak diusir oleh suku Naftali. Itu sebabnya orang Kanaan, penduduk asli negeri itu, masih tinggal di situ bersama-sama dengan orang Naftali. Tetapi mereka dipaksa bekerja untuk orang Naftali. Bangsa Amori masih tetap tinggal di Ayalon, Saalbin, dan Gunung Heres, sebab suku Dan didesak oleh mereka ke daerah pegunungan dan tidak dibiarkan turun ke daerah dataran rendah. Tetapi bangsa Amori itu selalu ditekan oleh suku Efraim dan Manase, serta dipaksa bekerja untuk kedua suku itu. Di sebelah utara Sela, batas daerah orang-orang Amori melewati pendakian Akrabim. Pasal yang kedua, malaikat turun di Bokim. Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berkata kepada orang-orang Israel, "Aku sudah mengeluarkan kamu dari Mesir dan membawa kamu ke negeri yang telah kujanjikan kepada nenek moyangmu. Sudah kukatakan pula, ikatan janji antar aku dengan kamu tak akan kuputuskan. Sebab itu, kamu tak boleh membuat sesuatu ikatan dengan penduduk negeri itu. Mesbah-mesbah mereka harus kamu runtuhkan. Tetapi kamu tidak melakukan apa yang telah kuperintahkan itu. Malah kamu telah melakukan yang sebaliknya. Jadi sekarang dengarkan. Aku tak akan mengusir orang-orang negeri ini apabila kamu
bertempur dengan mereka. Mereka akan menjadi musuh-musuhmu, dan kamu akan terjerat, sehingga kamu turut menyembah dewa-dewa mereka. Setelah malaikat itu selesai menyampaikan berita itu, seluruh bangsa Israel menangis dengan keras. Itu sebabnya tempat itu dinamakan Bokim. Lalu di tempat itu orang-orang Israel mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kematian Yosua. Setelah Yosua melepas orang-orang Israel pergi, mereka pun berangkat untuk menduduki tanah yang menjadi bagian mereka masing-masing. Selama Yosua hidup, orang Israel mengabdi kepada Tuhan. Setelah Yosua meninggal pun mereka tetap mengabdi kepada Tuhan, selama mereka dipimpin oleh orang-orang yang telah melihat sendiri segala keajaiban yang dilakukan Tuhan untuk orang Israel. Yosua anak Nun, hamba Tuhan itu, meninggal dunia pada usia 110 tahun. Ia dimakamkan di tanah miliknya sendiri, yaitu di Timnat Serah, di daerah pegunungan Efraim, sebelah utara Gunung Gas. Kemudian seluruh angkatan itu meninggal juga, dan angkatan yang berikutnya tidak mengenal Tuhan, karena mereka tidak mengalami apa yang telah dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Israel tidak menyembah Tuhan lagi. Kemudian orang Israel berdosa terhadap Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka mulai menyembah Baal dan Asitoret, serta dewa-dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Maka Tuhan marah kepada mereka dan membiarkan gerombolan menyerang dan merampok mereka. Mereka tidak berdaya menghadapi musuh-musuh di sekeliling mereka. Setiap kali mereka pergi bertempur, Tuhan melawan mereka seperti yang sudah diperingatkannya kepada mereka. Maka mereka mengalami kesulitan yang sangat besar. Berulang-ulang Tuhan memberikan kepada mereka pemimpin yang berjuang untuk melepaskan mereka dari gerombolan perampok. Tetapi mereka tidak menghiraukan para pemimpin itu. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak mengikuti teladan nenek moyang mereka yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Apabila Tuhan memberikan seorang pemimpin kepada bangsa Israel, Tuhan selalu menolong pemimpin itu, dan selama pemimpin itu masih hidup, Tuhan selalu melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Ia kasihan kepada mereka apabila ia mendengar mereka merintih karena dianiaya dan ditekan. Tetapi apabila pemimpin itu sudah meninggal, bangsa itu berkelakuan lebih buruk dari angkatan yang sebelumnya. Mereka mengabdi kepada ilah-ilah lain dan menyembah ilah-ilah itu. Mereka kembali kepada kebiasaan-kebiasaan mereka yang jahat dan tidak mau mengubah kelakuan mereka. Sebab itu Tuhan sangat marah kepada umat Israel dan berkata, "Aku sudah memerintahkan nenek moyang
bangsa ini supaya memegang perjanjian antara aku dengan mereka. Tetapi bangsa ini memutuskan ikatan janji itu. Mereka melanggar perintahku. Sekarang aku tidak mau lagi mengusir bangsa manapun juga yang masih ada di negeri itu. Ketika Yosua meninggal, aku akan memakai bangsa-bangsa itu untuk menguji bangsa Israel, supaya aku tahu apakah umat Israel mau mengikuti perintah-perintahku seperti nenek moyang mereka atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan tidak memberi kemenangan kepada Yosua atau bangsa-bangsa itu. Sebaliknya, Tuhan membiarkan mereka tinggal di negeri itu dan tidak segera mengusir mereka. Pasal yang ketiga, bangsa-bangsa yang tetap tinggal di negeri Kanaan. Untuk menguji orang-orang Israel dan tidak pernah mengalami peperangan di Kanaan, Tuhan membiarkan beberapa bangsa tinggal di negeri itu. Tuhan melakukan itu hanya dengan maksud mengajar setiap generasi Israel berperang, khususnya mereka yang tidak pernah ikut bertempur. Bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu ialah bangsa yang diam di dalam kelima kota Filistin. Semua bangsa Kanaan, bangsa Sidon, bangsa Hevi yang tinggal di pegunungan Libanon, mulai dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamad. Mereka berada di sana untuk menjadi batu ujian bagi bangsa Israel. Dengan demikian, dapatlah diketahui apakah bangsa Israel menuruti perintah-perintah yang telah diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka melalui Musa. Itulah sebabnya orang-orang Kanaan, Het, Amori, Peris, Hewi, dan Jebus tetap tinggal di negeri itu bersama-sama dengan umat Israel. Umat Israel kawin campur dengan bangsa-bangsa itu dan turut menyembah dewa-dewa mereka. Otniel. Untuk Israel, umat Israel berdosa kepada Tuhan Allah mereka. Mereka lupa kepadanya sehingga mereka beribadat kepada berhala-berhala Baal dan Assyria. Maka Tuhan marah kepada umat Israel dan membiarkannya mereka dikalahkan oleh Raja Kushan Risyatain dari Mesopotamia. 8 tahun lamanya raja itu menguasai mereka. Kemudian umat Israel berseru minta tolong kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan Otniel untuk membebaskan mereka. Otniel adalah anak dari Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menguasai Otniel sehingga ia menjadi pemimpin umat Israel. Ia pergi berperang, lalu Tuhan memberikan kemenangan kepadanya atas raja Mesopotamia. Maka tentramlah negeri itu 40
tahun lamanya. Kemudian meninggallah Otniel. Ehud. Umat Israel berdosa lagi kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuat Eglon, raja Moab, menjadi lebih kuat dari Israel. Raja Eglon bergabung dengan bangsa Amon dan Amalek, lalu mengalahkan orang Israel, kemudian merebut Jeriko, kota kurma itu. 18 tahun lamanya umat Israel dijajah oleh Eglon. Tetapi ketika umat Israel berseru minta tolong kepada Tuhan, Ia memberikan Ehud untuk membebaskan mereka. Ehud seorang yang kidal. Ia anak Gera dari suku Benjamin, dan ialah yang biasanya mengantarkan kepada Raja Eglon seperti upeti yang harus dibayar oleh umat Israel. Pada suatu hari, Ehud membuat sebilah pedang bermata dua yang panjangnya hampir setengah meter. Ia menyandangkan pedang itu pada pinggangnya sebelah kanan di dalam bajunya, lalu pergi menyerahkan upeti dari umat Israel kepada Raja Eglon. Raja itu sangat gemuk. Setelah menyerahkan upeti itu, Ehud menyuruh orang-orang yang memikul uang emas itu pulang. Tetapi Ehud sendiri berhenti ketika sampai di batu-batu berukir dekat Gilgal. Lalu ia kembali kepada Eglon. Pada saat waktu itu, Eglon berada di kamar yang sejuk di tingkat atas istananya. Kata Ehud kepada Eglon, "Paduka yang mulia, hamba membawa berita rahasia untuk tuanku." Maka raja berkata, "Tunggu dulu." Lalu ia memerintahkan semua hambanya supaya keluar dan meninggalkan dia dan Ehud sendirian. Kemudian Ehud mendekati raja yang sedang duduk, lalu berkata, "Ada berita dari Allah untuk tuanku." Mendengar itu, raja berdiri. Langsung Ehud mencabut pedangnya dengan tangan kirinya dari pinggangnya sebelah kanan, lalu menikamkannya dalam-dalam ke perut raja. Seluruh mata pedang itu sampai ke gagangnya pun masuk ke dalam lemak-lemak di perut raja itu, sampai tembus ke belakang. Ehud membiarkan pedang itu di situ, lalu keluar serta menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Kemudian pergi. Ketika para hamba raja datang dan menemukan pintu-pintu kamar itu terkunci, mereka menyangka raja masih berada di dalam dan sedang ke belakang. Setelah menunggu cukup lama dan raja tidak juga membuka pintu, mereka kebingungan, lalu mengambil kunci dan membuka pintu itu. Ternyata raja mereka tergeletak mati di lantai. Sementara mereka masih menunggu-nunggu Ehud sudah melarikan diri ke Seira lewat batu-batu berukir. Segera setelah tiba di daerah pegunungan Efraim, ia meniup trompet untuk memanggil orang Israel bertempur. Mereka datang, lalu ia memimpin mereka turun dari daerah pegunungan itu. "Ikut saya," katanya kepada mereka. "Tuhan telah
mengalahkan orang-orang Moab, musuhmu itu, untuk kalian. Maka di bawah pimpinan Ehud turunlah orang-orang Israel itu dari pegunungan. Mereka merebut tempat penyeberangan orang Moab di sungai Yordan. Tidak seorang pun dari musuh itu dibiarkan menyeberang dengan selamat. Dalam pertempuran itu mereka membunuh kira-kira 10.000 orang prajurit Moab yang terbaik. Tidak ada yang lolos. Hari itu Moab kalah terhadap Israel. Maka tenteramlah negeri itu 80 tahun lamanya. Sangar, pemimpin yang berikut ialah Samgar, anak-anak. Ia pun berjuang dan membebaskan orang Israel dengan tongkat pengiring lembu. Ia membunuh 600 orang Filistin. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Jadi memang kisah-kisah di Israel ini ada kalanya mereka apabila menyembah berhala, dilawan oleh musuh, mereka kalah. Dan Tuhan tetap mengirim sebagai pembela. Dan kita lihat bisa 80 tahun aman, 40 tahun dijazah, ya. Dan demikianlah bacaan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa sebagai pedoman kita untuk mengenal lebih dekat dengan Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share.